Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kurniawan dari 11 mesin 3 atau 11 kerja 4. Di sini saya akan menjelaskan suatu alat ukur, yaitu mikrometer. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita langsung saja. Oke, di sini ada pengertian mikrometer. Mikrometer atau biasa disebut mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis atau yang berbentuk plat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Adapun fungsi mikrometer skrup. Fungsi mikrometer skrup adalah untuk mengukur ketebalan, panjang, dan mengukur diameter suatu benda yang bentuknya sangat kecil, semisal mengukur diameter kabel, kawat, lebar kertas, dan benda kecil lainnya yang tidak bisa diukur oleh alat lain. Jenis-jenis mikrometer yaitu ada 3. Jenis pertama yaitu mikrometer luar atau outside mikrometer. Mikrometer luar adalah mikrometer yang digunakan untuk mengukur diameter luar. Mikrometer jenis ini paling banyak digunakan. Yang kedua ada mikrometer dalam atau inside mikrometer. Mikrometer dalam digunakan untuk mengukur diameter dalam seperti diameter lubang. Mikrometer dalam dibagi menjadi 2, yaitu mikrometer jangka dan mikrometer batang. Yang ketiga ada mikrometer kedalaman atau depth mikrometer. Mikrometer kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman lubang alur atau profil bertingkat. Adapun bagian-bagian mikrometer skrup dan fungsinya ada anvil, frame, loop, spindle, skala utama, skala nonius, sleeve, timbal, dan ratchet. Yang pertama ada mikrometer frame. Frame adalah rangka dari mikrometer skrup. Fungsinya sebagai rangka untuk meletakkan komponen mikrometer lainnya, juga sebagai pegangan terhadap mikrometer. Mikrometer frame terbuat dari baja tuang yang mempunyai huruf C sehingga profilnya terlihat kuat dan solid. Yang kedua ada anvil. Anvil adalah batang kecil yang terletak di ujung frame. Anvil bersifat tetap, artinya batang kecil ini tidak bisa digerakkan. Fungsi anvil adalah sebagai penahan terhadap benda kerja yang akan diukur. Ketiga ada spindle. Spindle adalah batang berbentuk lebih panjang yang posisinya ada pada ujung frame lainnya. Jadi sekilas spindle dan anvil itu memiliki bentuk yang mirip. Keempat ada sleeve. Sleeve adalah lintasan timbal. Lintasan dari timbal sleeve berbentuk tabung yang letaknya ada di ujung luar frame mikrometer. Fungsi utama sleeve sebenarnya sebagai tempat diletaknya skala utama. Kelima ada timbal. Timbal adalah bagian berbentuk tabung yang terletak di bagian luar sleeve, berfungsi sebagai untuk meletakkan skala nonius. Timbal dapat diputar dan setiap putaran timbal akan menggerakkan spindle. Yang keenam ada reset knob. Reset knob berfungsi sebagai penggerak timbal. Artinya meski timbal bisa bergerak, namun ketika melakukan pengukuran, timbal ini tidak boleh disentuh apalagi diputar. Untuk menggerakkan spindle agar menjepit benda kerja, maka kita memutar reset knob. Ketujuh ada clock. Clock berfungsi sebagai pengunci timbal agar tidak berputar, sehingga kita bisa leluasa membaca hasil pengukuran secara akurat. 8 ada skala utama. Skala utama adalah nilai yang menunjukkan hasil pengukuran. Pada skala utama ini akan ada banyak garis vertikal dan 1 garis horizontal. 9 ada skala nonius. Skala nonius adalah skala yang akan menunjukkan nilai desimal terhadap suatu pengukuran. Letak skala ini melingkar pada timbal. Tiap garis memiliki 0,01 mm. Oleh sebab itu, mikrometer disebut memiliki ketelitian 0,01 mm karena bisa membaca sehingga kelitian 0,01 mm. Yang 10 ada komponen tambahan. Komponen tambahan ini terletak di luar mikrometer. Artinya komponen tambahan ini tidak memiliki peran apapun terhadap mikrometer, namun masih bisa dibutuhkan untuk proses kalibrasi. Oke, mungkin sampai sini
penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.